Ketua PPL dari STAIT Dias Yogyakarta yang insya Allah akan menemani adik-adik dalam pembelajaran daring pada 1 bulan ini, terhitung dari tanggal 20 Juli sampai 20 Agustus mendatang. Adik-adikku yang solih-solihah, alhamdulillah Kak Alma diberi kesempatan untuk mendampingi kalian belajar pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 4A, 4B, dan 4C. Ahlan wa sahlan adik-adik, selamat datang dan selamat menyaksikan video pembelajaran daring kali ini. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Ikuti adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam yang akan membahas tentang masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Simak baik-baik ya adik-adik. Tahukah kalian, dulu Nabi Muhammad di awal dakwahnya dalam menyiarkan agama Islam banyak sekali tantangan dan hambatan yang berasal dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan tabah dan tanpa putus asa menghadapinya. Yuk kita meneladani sifat baik dari Rasul dengan menyimak baik-baik materi berikut ini. Jadi dulu Nabi melakukan dakwah dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dakwah secara terang-terangan. Kali ini Kak Alma akan menjelaskan terlebih dahulu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Perintah dakwah secara sembunyi-sembunyi tertulis dalam Quran Surat Al-Muddatsir ayat 1-7 yang merupakan wahyu yang turun kedua setelah Quran Surat Al-Alaq. Alhamdulillah setelah Nabi melakukan dakwahnya, telah ada 12 orang yang pertama masuk Islam atau yang biasa disebut sebagai as-sabiqunal awalun, yaitu orang yang pertama masuk Islam. Nanti akan Kak Alma tampilkan data as-sabiqunal awalun pada tabel setelah ini ya adik-adik. Nah selanjutnya, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilaksanakan di Mekah selama 3 tahun, yaitu dari tahun 610 Masehi sampai 613 Masehi atau abad ke-7. Dengan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, akhirnya usaha Nabi Muhammad tidak sia-sia, yang mana jumlah pengikut Nabi Muhammad saat itu bertambah menjadi 40 orang yang terdiri dari istri, saudara sepupu, kerabat dekat, mantan budak, bahkan pengasuh Nabi Muhammad ketika masih kecil. Dengan demikian, Nabi Muhammad merasa perlu untuk mengadakan majelis ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip Islam. Akhirnya, rumah Arqam bin Abil Arqam lah yang dijadikan sebagai tempat belajar atau biasanya disebut dengan Darul Arqam. Berikut ini merupakan tabel as-sabiqunal awalun atau orang yang pertama kali masuk Islam. Kak Alma bacakan dari nomor 1 sampai nomor 12. Nomor 1, Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad yang merupakan perempuan pertama yang masuk Islam. Nomor 2, Ali bin Abi Thalib, merupakan saudara sepupu Nabi. Dia juga laki-laki pertama yang masuk Islam. Kemudian ada Abu Bakar, sahabat dekatnya Nabi. Yang keempat, ada Utsman bin Affan. Yang kelima, Zubair bin Awam. Yang keenam, Abdurrahman bin Auf. Yang ketujuh,
Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang ke-8, Thalhah bin Ubaidillah. Yang ke-9, Abu Ubaidah bin Jarrah. Yang semuanya itu merupakan sahabat Abu Bakar. Mereka masuk Islam karena diajak Abu Bakar memeluk agama Islam. Kemudian nomor 10 ada Arqam bin Abil Arqam. Dia juga sahabat Abu Bakar yang rumahnya dijadikan tempat belajar umat Islam pada saat itu. Kemudian nomor 11 ada Ummu Aiman. Beliau merupakan pengasuh Nabi Muhammad ketika masih kecil. Kemudian yang ke-12 adalah Zaid bin Harisah yang merupakan anak angkat Nabi dan juga merupakan bekas budak Nabi Muhammad. Nah, sekarang Kak Alma akan menerangkan dakwah secara terang-terangan. Simak baik-baik ya adik-adik. Setelah pengikut Nabi Muhammad berjumlah 40 orang, akhirnya turunlah wahyu Allah, Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah Allah tersebut, akhirnya Nabi Muhammad mengajak karib kerabatnya yaitu bangsa Quraisy untuk menyembah Allah. Karena pada saat itu kaum Quraisy banyak yang menyembah berhala. Bahkan masih ada kaum Quraisy yang mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena mereka masih percaya tradisi nenek moyangnya terdahulu. Respon kaum Quraisy setelah Nabi Muhammad berdakwah, ada yang menolak secara halus dan ada yang menolak secara kasar, seperti contoh Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Abu Lahab sampai mengancam Nabi Muhammad, jika Nabi Muhammad masih meneruskan dakwahnya, maka ia akan dimusuhi Abu Lahab, yaitu paman Nabi Muhammad. Walaupun ada yang menolak ajaran Nabi secara kasar, namun Nabi Muhammad tetap tabah dan tidak putus asa. Oke adik-adikku kelas 4 yang sholih-sholihah, materi yang Kak Alma sampaikan pada pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga adik-adikku semua tetap semangat belajar walaupun hanya dari rumah ya. Oke, Kak Alma tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.